Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan askep luka bakar. Untuk presentasinya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk latar belakangnya luka bakar adalah cedera pada kulit atau jaringan yang disebabkan berbagai faktor seperti panas, radiasi, atau yang cedera ini dapat vasodilatasi dan peningkatan mobilitas kapiler yang mengakibatkan keluarnya cairan dan elektrolit ke ruang ekstravaskuler. Hal ini dapat menyebabkan hipoalbuminemia, yaitu kondisi di mana kadar albumin dalam darah menurun di bawah 3,5 gram. Pasien luka bakar perlu transfusi albumin jika kadar albumin kurang dari 2,5 gram. Oleh karena itu, penting untuk mencari alternatif peningkatan kadar albumin yang lebih hemat seperti ekstrak cana striata. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui luas luka bakar pada pasien dengan metode Rule of Nine. Yang kedua, mengetahui tata laksana resusitasi cairan pada pasien dengan luka bakar. Yang ketiga, mengetahui pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan kecurigaan trauma inhalasi. Yang keempat, mengetahui tata laksana utama untuk pasien dengan trauma inhalasi. Yang kelima, mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan luka bakar. Selanjutnya, Selanjutnya ada untuk kasusnya laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Luka bakar terdapat di bagian wajah bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Luka bakar dikarenakan pasien menyalakan korek api untuk merokok di dekat tabung gas yang diduga mengalami kebocoran. Pada saat pemeriksaan, pasien mengeluh sesak napas dan suaranya serak, tetapi masih dapat berbicara spontan, tidak ada batuk. Hasil pemeriksaan primary survei didapatkan sekutum pasien mengandung zat karbon, kulit wajah terbakar, bulu wajah atau hidung terbakar, sehingga pasien dicurigai mengalami trauma inhalasi. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1. Sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2B. Kesadaran pasien berdasarkan nilai BCS adalah 15, E4, M6, V5. Tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%, nyeri skala 6. Berat badan pasien saat masuk adalah 60 kg. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Untuk learning objection-nya ada hitung luas luka bakar pasien dengan metode Rule of Nine. Yang kedua, bagaimana tata laksana resusitasi cairan pada pasien tersebut. Yang ketiga, apa pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan kecurigaan trauma inhalasi. Yang keempat, apa tata laksana utama untuk pasien dengan trauma inhalasi. Dan yang terakhir, apa asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut. Selanjutnya, Untuk LO pertama, eh, hitung luas luka bakar pasien dengan metode roll of nine. Total luas luka bakar pasien. Yang pertama, wajah depan 45%, dua lengan kanan kiri depan 9%, tungkai kanan kiri semua 36%, total 49,5%. Yang kedua, bagaimana tata laksana resusitasi cairan pada pasien tersebut. Nah, tata laksananya 4 mililiter kali berat badan kali persen kulit yang terbakar. 4 mililiter kali 60 kilogram kali 49,5 sama dengan 11.880 mililiter. Nah, untuk pembagian cairannya
8 jam pertama 50% sama dengan 50% kali 11.880 ml sama dengan 5.940 ml. 16 jam pertama 50% sama dengan 50 kali 5.940 ml sama dengan 2.970 ml. Nah, untuk tetesan infusnya 5.940 kali 20 bagi 8 kali 60 sama dengan 11.880 kali 480 sama dengan 247,5 TPM. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, untuk LO ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Untuk yang pertama ada fototoraks. Rongsen toraks sebaiknya dalam 24 jam pertama setelah kejadian trauma inhalasi. Yang kedua ada laringoskopi direct, yaitu untuk memastikan trauma inhalasi dengan cara melihat kerusakan saluran napas atas seperti edema laring. Yang ketiga ada bronkoskopi fiberoptik, yaitu digunakan sebagai alat diagnostik ataupun terapeutik. Pada bronkoskopi ini biasanya didapatkan gambaran eritrema, edema, sputum kecoklatan, daerah pink sampai abu-abu karena nekrosis, ulserasi, sekresi mukopurulen. Bronkoskopi serial berguna untuk menghilangkan debris dan sel-sel nekrotik. Yang terakhir ada laboratorium. Hasil laboratorium yang dicatat yaitu pulse oximetri, analisis gas darah, elektrolit, dan darah lengkap. Next. LO keempat, tata laksana untuk pasien dengan trauma inhalasi. Yang pertama, memastikan jalur napas tetap terbuka. Yang kedua, pemberian oksigen dengan aliran tinggi. Yang ketiga, memantau kerusakan saluran pernafasan secara rutin. Yang terakhir, memantau kemungkinan intoksikasi sistemik. Next. Untuk LO kelima, asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut yaitu untuk pengkajian data subjektif. Laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Terdapat luka bakar di bagian wajah depan, lengan kanan dan kiri, bagian depan, tungkai kanan dan kiri. Baik, untuk LO yang kelima yaitu asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut yaitu data objektif, laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit karena trauma luka bakar. Terdapat luka bakar di bagian wajah depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Hasil pemeriksaan primary survey didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon, kulit wajah terbakar, bulu wajah atau hidung terbakar sehingga pasien dicurigai mengalami trauma inhalasi. Untuk hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas atas dan wajah adalah luka bakar derajat 1, sedangkan ekstremitas bawah adalah luka bakar derajat 2B. Kesadaran pasien berdasarkan nilai GCS adalah 15, E4, M6, V5, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigen atau SpO2 96%, nyeri skala 6. Berat badan pasien saat masuk adalah 60 kg. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Untuk data subjektif, yaitu pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak tapi masih dapat berbicara spontan. Luka bakar dikarenakan pasien menyalakan korek api untuk merokok di dekat tabung gas yang diduga mengalami kebocoran. Untuk analisa datanya, yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif dengan data subjektif, pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak tetapi masih dapat berbicara spontan. Data objektifnya, hasil pemeriksaan primary survei didapatkan sputum pasien mengandung zat karbon. Untuk etiologi dari bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu spasme jalan nafas ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak tetapi masih dapat berbicara spontan. Yang kedua ada data objektif, terdapat luka bakar di bagian wajah bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri semuanya. Hasil pemeriksaan lain didapatkan luka bakar yang terjadi pada ekstremitas bawah, ada luka bakar derajat 2 dan skala nyeri 6.
Untuk masalah perawatannya yaitu nyeri akut dengan etiologi agen pencedera fisik ditandai dengan adanya luka bakar. Yang ketiga, data objektif luka bakar pada wajah, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri. Luka bakar derajat 1 pada ekstremitas atas dan wajah. Luka bakar derajat 2 pada ekstremitas bawah, kulit wajah terbakar, dan bulu wajah atau hidung terbakar. Masalah keperawatannya gangguan integritas kulit dan jaringan, dengan etiologi faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan dan lapisan kulit. Untuk yang terakhir ada data objektif luka bakar pada wajah bagian depan, lengan kanan dan kiri bagian depan, tungkai kanan dan kiri, luka bakar derajat 1 pada ekstremitas atas dan wajah, luka bakar derajat 2B pada ekstremitas bawah, sputum mengandung zat karbon, kulit wajah terbakar, bulu wajah atau hidung terbakar, suara serak, respirasi 26 kali per menit. Untuk masalah keperawatannya, risiko ketidakseimbangan cairan yang etiologinya luka bakar ditandai dengan adanya luka bakar. Untuk prioritas diagnosa keperawatan yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan jalan nafas, ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas dan suaranya serak, tetapi masih dapat berbicara spontan. Yang kedua ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik yaitu terbakar, ditandai dengan adanya luka bakar. Yang ketiga, gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan faktor mekanis, ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Dan yang terakhir ada risiko ketidakstabilan cairan berhubungan dengan luka bakar, ditandai dengan adanya luka bakar. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif, SLKI, bersihan jalan nafas dengan kode L01001. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, dyspnea menurun, frekuensi napas membaik. Untuk psikinya, manajemen jalan napas dengan kode I010011. Observasi monitor pada pola napas, frekuensi kedalaman usaha napas, monitor bunyi napas tambahan, monitor sputum. Untuk terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head lift dan chin lift. Posisikan semi flower atau flower. Berikan minum hangat. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps MC-GIL. Berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Untuk kolaborasikan pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika perlu. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu SLKI dari nyeri akut. SLKI-nya yaitu tingkat nyeri setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri dengan kode R08066 menurun dengan hasil 1 kelainan nyeri menurun, 2 frekuensi nadi membaik, 3 pola napas membaik, 4 tekanan darah membaik. Untuk psiki dari diagnosa kedua tadi yaitu manajemen nyeri dengan kode 108238. Untuk observasi, identifikasi lokasi, karakteristik durasi,
frekuensi durasi, frekuensi kualitas intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri, nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan mempengaruhi nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementasi yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgesik. Untuk terapeutiknya itu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya tensi hipnotis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, trembing, kompres hangat, dan terapi bermain. Kontrol lingkungan yang mempererat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab delay dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya diagnosa ketiga ada gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Untuk psikinya, integritas kulit dan jaringan dengan kode L14125 yang hasilnya setelah dilakukan intervensi perawatan selama 1 kali 24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, suhu kulit membaik. Untuk psikinya, ada perawatan luka dengan kode I14564. Untuk observasinya, monitor karakteristik luka, misal drainase, warna, ukuran, bau, monitor tanda-tanda infeksi. Untuk terapeutiknya, lepaskan balutan dan plester secara perlahan, cukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Bersihkan jaringan nekrotik, berikan salep yang sesuai ke kulit jika perlu. Pasang balutan sesuai jenis luka, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Berikan diet dengan kalori 30-35 per harinya dan protein 1,25 sampai 1,5 gram per harinya. Berikan suplemen vitamin dan mineral, misal vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino sesuai indikasi. Berikan terapi TENS, stimulasi saraf transkutaneus jika perlu. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk kolaborasinya, kolaborasi prosedur debridement, misal enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu, lalu kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Lanjut. Baik, yang risiko tidak keseimbangan, luka bakar dengan diagnosa luka bakar, SLKI-nya keseimbangan cairan dengan kode L05020 setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka keseimbangan cairan dengan kode L05020 meningkat dengan kriteria hasil Edelman menurun, tekanan darah membaik. Psikinya manajemen cairan dengan kode I03098. Observasinya monitor status hidrasi, frekuensi nadi, kekuatan nadi, pengisi ke Peter kelembahan musoka,
Untuk psikinya, manajemen jalan napas dengan kode I01011. Manajemen nyeri dengan kode I08238. Keperawatan luka I1456. Dan terakhir manajemen cairan dengan kode I03098. Baik, untuk selanjutnya implementasi dan evaluasi. Untuk diagnosa yang pertama, manajemen jalan nafas dengan kode I.01011. Untuk implementasinya, observasinya monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman usaha nafas, monitor bunyi nafas tambahan, monitor sputum, jumlah warna dan aroma. Untuk terapeutiknya mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan head lift dan chin lift. Selanjutnya memposisikan semi fowler atau fowler. Terus memberikan minum hangat, melakukan fisioterapi dada jika perlu. Selanjutnya melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, melakukan hiprogenasi sebelum penghisapan endot rakeal. Selanjutnya mengeluarkan sumbatan benda padat dengan forceps emsigil. Berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasinya menganjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak kontradiksi. Terus mengajarkan teknik batuk efektif. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan sesak nafasnya berkurang. Selanjutnya untuk objektifnya, respirasi 25 kali per menit, kedalaman nafas pasien membaik. Untuk asesmennya masalah teratasi sebagian. Untuk P-nya, lanjutkan pemantauan pola nafas, pertahankan posisi semi-fowler atau fowler. Untuk diagnosa selanjutnya ada manajemen nyeri dengan kode I.08238. Untuk observasinya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor yang perberat dan peringan nyeri. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Mengidentifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Monitor kebersihan terapi komplementer yang sudah diberikan. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Untuk terapeutiknya, memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Mengontrol lingkungan yang perberat rasa nyeri, terus mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan. Untuk menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, menjelaskan strategi meredakan nyeri, menganjurkan monitor nyeri secara mandiri, menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat, menganjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasinya, mengkolaborasi pemberian analgetik. Untuk evaluasinya, untuk subjektifnya ada pasien mengatakan sesak nafasnya berkurang. Untuk objektifnya respirasi. Untuk subjektifnya pasien mengatakan nyerinya berkurang. Objektifnya pasien tampak sedikit meringis nyeri.
Asesmennya masalah teratasi sebagian. P-nya melanjutkan teknik non-farmakologi sesuai efektivitas pada pasien. Ajarkan pasien cara monitor nyeri secara mandiri. Baik, untuk selanjutnya ada diagnosa perawatan luka, observasi, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi. Untuk terapeutiknya melepaskan balutan dan plester secara perlahan, mencukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu, membersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan, membersihkan jaringan neurotik, memberikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika perlu, memasang balutan sesuai jenis luka, mempertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, mengganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase, menjadwalkan perubahan posisi. Selanjutnya setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Memberikan diet dengan kalori 30-35 kalori kilogram per berat badan per kilogram berat badan per hari, dan protein 1,25 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Berikan suplemen vitamin dan mineral sesuai indikasi. Memberikan terapi stimulus saraf transcutaneus jika perlu. Untuk edukasinya, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, mengajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk kolaborasinya, mengkolaborasikan prosedur debridement, mengkolaborasikan pemberian antibiotik jika perlu. Untuk evaluasinya, untuk subjektifnya, pasien mengatakan luka terasa lebih baik setelah dilakukan perawatan. Pasien menyatakan mulai memahami cara merawat luka secara mandiri. Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang. Untuk objektifnya, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian. Untuk P-nya, monitor kerusakan jaringan, monitor tanda-tanda infeksi, melakukan perawatan luka. Untuk diagnosa yang terakhir, manajemen cairan. Untuk diagnosa yang terakhir yaitu manajemen cairan dengan kode I.03098 dengan observasinya monitor status hidrasi, frekuensi nadi, kekuatan nadi, pengisian kateter, kelembapan mukosa, turgor kulit, tekanan darah, memonitor berat badan harian, monitor berat badan sebelum dan sudah dianalisis, memonitor hasil pemeriksaan. Dan selanjutnya ada manajemen cairan dengan kode I03098. Observasinya memonitor status hidrasi, frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral pengisian kateter, kelembapan mukosa, turgor kulit, tekanan darah. Yang kedua ada memonitor berat badan harian, memonitor berat badan sebelum dan sesudah dialisis. Selanjutnya ada memonitor hadil, pemeriksaan laboratorium MIS, hematokrit, berat, jenis urin. Selanjutnya ada memonitor status hemodinamik, ada MIS, MAP, CVV, PAP, PCWP. Selanjutnya
Pasien mengatakan berat badannya stabil, tekanan darah membaik, 120/80, tidak terdapat edema, tidak terdapat tanda infeksi pada luka, RR 25 kali per menit, dan masalah terastasi. Hanya monitor status hidrasi. Selanjutnya mencatat indeks output dan menghitung balance cairan 24 jam, memberikan asupan cairan sesuai kebutuhan, memberikan cairan intravena jika perlu. Selanjutnya ada kolaborasi, mengkolaborasikan pemberian diuretik jika perlu. Selanjutnya kesimpulan, pasien laki-laki berusia 56 tahun mengalami luka bakar luas yang melibatkan wajah, lengan, dan tungkai dengan derajat 1 pada wajah dan ekstremitas atas serta derajat 2B pada ekstremitas bawah. Luka bakar ini disebabkan oleh ledakan gas saat menyalakan korek api. Selain itu, terdapat kecurigaan trauma inhalasi yang ditandai dengan sesak nafas, suara serak, sputum mengandung karbon, dan bulu hidung terbakar. Trauma inhalasi meningkatkan risiko komplikasi serius seperti pneumonia dan gangguan pernafasan. Manajemen awal yang diperlukan meliputi resusitasi cairan, pemantauan jalan nafas untuk mencegah obstruksi, pemberian oksigen aliran tinggi, serta observasi ketat untuk mendeteksi komplikasi lebih lanjut seperti edema laring atau infeksi. Baik, itu tadi presentasi dari kami, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.